Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Abang Aci dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni budaya. Namun sebelum saya menyampaikan informasi atau materi tentang seni budaya, kamu jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kamu informasi ini. Kita akan belajar tentang seni budaya. Ada 4 bagian dari seni budaya ini. Seni tari, seni drama, seni musik, dan seni rupa. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seni tari. Kita sering melihat pertunjukan seni tari di berbagai acara, baik itu pernikahan, acara formal, maupun acara lainnya. Nah, apakah itu tari? Tari adalah ungkapan perasaan manusia yang diwujudkan melalui gerak. Untuk itu, kita akan mengetahui dulu 3 unsur tari. Unsur tari yang pertama yaitu wiraga. Wiraga adalah tubuh. Jadi, gerak itu diwujudkan melalui tubuh manusia. Yang kedua, wirasa. Bagaimana perasaan seorang penari dalam melakukan gerakan tari. Dan yang ketiga, wirama. Bagaimana seorang penari bisa melakukan gerakan sesuai dengan musik pengiring tari. Kita berbicara tentang tari. Tari itu berhubungan erat dengan gerak. Ada 3 unsur gerak yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ruang. Ruang adalah jangkauan atau luas gerakan yang dilakukan oleh penari. Contoh, luas gerakan pertama akan berbeda dengan luas gerakan kedua. Jadi, jangkauan gerakan kedua lebih sempit daripada jangkauan gerakan yang pertama. Yang kedua adalah tenaga. Kekuatan yang dilakukan oleh penari. Kekuatan yang dilakukan penari merupakan nyawa dari sebuah gerakan. Contoh gerakan yang diberi tenaga dengan yang tidak diberi tenaga. Ketika kita melakukan gerakan, berikan tenaga pada gerakan tersebut. Misalnya gerakan seperti ini, tarik ujung-ujung jari sehingga ada kekuatan pada gerakan yang dilakukan. Beda dengan gerakan yang dilakukan seperti ini, tidak ada tenaga, sehingga kelihatan gerakan yang dilakukan seperti lesu. Akhirnya tidak ada nyawa pada gerakan tersebut. Jadi, ketika kamu melakukan gerakan, harus memberikan tenaga pada gerakan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah lamanya gerakan yang dilakukan oleh penari. Contoh, satu gerakan bisa dilakukan berbeda hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau contoh kedua, 1, 2, 3, 4. Contoh ketiga, 1, 2. Contoh keempat, 1. Jadi, waktu yang dimaksud adalah lamanya gerakan yang dilakukan oleh penari sehingga berbeda-beda hitungannya. Setelah kita mengetahui unsur-unsur gerak, sekarang kita harus mengetahui jenis-jenis gerakan. Jenis-jenis gerakan ada 2, gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak yang ditampilkan hanya menampilkan keindahan saja, sementara gerak maknawi adalah gerak yang mempunyai makna. Jenis-jenis tari. Ada jenis-jenis tari yang harus kita ketahui. Yang pertama berdasarkan alirannya. Tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu masyarakat secara turun-temurun. Tari tradisional ini dibagi 3. Tari primitif. Tari primitif ciri-cirinya adalah bersifat sakral, magis, dan turun-temurun. Yang kedua, tari rakyat. Ciri-cirinya adalah bersifat sederhana, berkembang di kalangan masyarakat, dan termasuk tari hiburan. Dan yang ketiga, tari klasik. Tari ini adalah tari yang berkembang di kalangan bangsawan. Ciri-cirinya adalah ini standar gerak, yang kedua bernilai estetis yang tinggi, dan yang ketiga ditampilkan secara mewah baik dari segi gerakan, makeup, dan kostum. Berikutnya jenis tari berdasarkan aliran. Yang kedua adalah tari kreasi. Tari kreasi ini dibagi 2. Tari kreasi pola tradisi dan tari kreasi berpola non-tradisi. Tari kreasi pola tradisi adalah tari yang masih mengandung unsur-unsur tradisi. Sementara tari pola non-tradisi adalah tari-tari yang lepas dari unsur-unsur tradisi. Berikutnya jenis tari berdasarkan aliran yang ketiga adalah tari kontemporer. Tari kontemporer adalah tari yang bercerita, yang mempunyai makna, gerak-geraknya simbolis, dan tentunya mempunyai pesan dalam tari tersebut. Berikutnya,
jenis-jenis tari berdasarkan jumlah penari. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Yang kedua, tari berpasangan. Tari yang dilakukan oleh dua orang secara berpasangan, baik laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, atau perempuan dengan perempuan. Yang ketiga adalah tari kelompok. Tari yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah pertunjukan. Unsur-unsur pendukung tari yang pertama, makeup, kostum, properti, lighting, sound system, dan musik. Fungsi tari ada beberapa macam. Yang pertama, sarana upacara. Di Pulau Dewata, tari digunakan sebagai sarana upacara keagamaan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan, di mana kita mengenal tari-tari yang terdapat di daerah kita sendiri, di Indonesia maupun di mancanegara. Yang ketiga, tari sebagai sarana pergaulan. Dengan tari, kamu bisa mempunyai banyak teman. Salah satu caranya adalah mengikuti sanggar-sanggar yang ada di tempat kamu. Yang keempat, sebagai sarana pertunjukan. Tari bisa ditonton dan dipertunjukkan di depan orang banyak dengan konsep yang luar biasa. Yang kelima, tari sebagai sarana hiburan, di mana kamu bisa menonton dan menyaksikan tari-tari di acara-acara seperti acara pernikahan atau acara-acara lainnya yang dianggap sebagai hiburan untuk penonton. Demikian informasi kita tentang tari, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.